Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovia Yunda Rahma Putri Senawan dengan NIM 1807077. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai kemitraan antar wirausaha. Di slide yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat kemitraan. Hakikat kemitraan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata mitra. Mitra sendiri artinya adalah teman, kawan, pasangan kerja, atau rekan. Nah, kemitraan menurut Dikbud pada tahun 1991 artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Ian Linton pada tahun 1991 halaman 10, kemitraan ialah sebuah cara melakukan bisnis, yaitu pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kemitraan ialah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Kesimpulannya, kemitraan berarti hubungan kerjasama atau jalinan kerjasama yang dilakukan pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau sedang dan menengah dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Pada slide kedua ini, kita akan membahas unsur-unsur kemitraan. Nah, unsur-unsur kemitraan ini ada 3. Yang pertama, kerja sama usaha. Yang kedua, pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Yang ketiga adalah pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, kerjasama usaha. Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasamanya dilakukan dengan kedudukan yang sama atau didasarkan pada kesejajaran derajat hak yang sama. Jadi dari semua pihak yang bekerja sama memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang saling merugikan atau salah satu pihaknya rugi, tapi semuanya harus mencapai kesejahteraan yang sama. Nah, yang kedua, pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga pengusaha kecil dapat terbantu dan akan lebih berdaya serta lebih tangguh dan dalam mencapai kesejahteraan. Kemudian yang ketiga itu pembinaan dan pengembangan. Nah, adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaannya ini dalam kemitraan antara lain pembinaan di dalam mengakses modal yang lebih besar, kemudian pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan sumber daya manusia atau SDM, pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi, serta menyangkut pula pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan. Contohnya saja pembinaan di bidang fasilitas, di bidang alokasi dana, serta investasi. Sekian dari saya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tira Nur Ramadhania dengan NIM 1806831 akan menjelaskan mengenai prinsip kemitraan dan tujuan kemitraan. Nah, saya akan menjelaskan prinsip kemitraan terlebih dahulu. Di sini prinsip kemitraan ada 3 poin penting yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, ada saling membutuhkan. Nah, sebelum kalian memulai usaha, pastikan kalian mengenal calon mitra kalian dan mengetahui keunggulan serta kelemahan produk atau usaha yang akan kalian jalankan bersama-sama. Yang kedua, ada saling memperkuat. Nah, di sini memperkuatnya bagaimana? Nah, sebelum kalian memulai sebuah usaha, kalian juga harus membuat perjanjian mau seperti apa ke depannya dan bagaimana tujuan kalian
untuk membentuk suatu usaha bersama-sama dengan mitra kalian tentunya. Dan yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Nah, di dalam prinsip saling menguntungkan ini, antara kedua belah pihak tidak boleh ada yang dirugikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kemitraan. Nah, di dalam tujuan kemitraan ada 4 aspek. Tetapi saya akan menjelaskan hanya 2 aspek saja. Yang pertama ada aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi terdapat 6 poin. Yang pertama, untuk meningkatkan usaha kecil dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan wilayah nasional. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dengan pembinaan dan bimbingan yang terus-menerus. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Sulistia dengan NIM 1807120. Di sini saya akan melanjutkan aspek dari teknologi. Teknologi dari arti kata bahasanya ilmu yang berkenaan dengan teknik. Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil harus dilakukan bimbingan teknologi. Bimbingan teknologi yang dimaksud adalah tentang teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi. Selanjutnya, aspek manajemen. Dengan kemitraan, pengusaha kecil yang pada umumnya memiliki tingkat manajemen usaha yang rendah diharapkan memperoleh pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemantapan organisasi. Nah, perlu kita ketahui dulu, manajemen itu apa? Manajemen itu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai. Nah, dengan adanya manajemen ini diharapkan terjadinya peningkatan produktivitas di dalam pelaksanaan kerja tersebut. Selanjutnya ada analisis kinerja kemitraan usaha. Yang pertama yaitu kurang transparansi dalam pelaksanaan. Biasanya pada usahanya tersebut masing-masing kurang adanya keterbukaan. Yang kedua, realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan. Nah, biasanya dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi pada awal perencanaannya itu kurang maksimal, maka dalam pelaksanaannya juga kurang memuaskan. Yang ketiga, kemitraan tidak berkembang baik. Bisa saja terjadi karena masing-masing usaha tersebut masih memikirkan usaha masing-masingnya sendiri. Nah, yang terakhir ada warabala dalam negeri belum banyak yang bermunculan. Nah, biasanya karena hak-hak untuk menjual jasa, barang atau lainnya belum banyak bermunculan karena kerjasamanya tersebut kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni Pujalestari dengan NIM 180459 sebagai pemateri terakhir. Di materi terakhir ini kita akan membahas tentang pola-pola kemitraan. Banyak program pemerintah yang dibuat untuk usaha kecil gitu. Hal ini tuh bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan usaha kecil ini sebagai usaha yang tangguh dan modern. Di sini kita akan membahas tentang 10 pola kemitraan. Yang pertama ada kerjasama antar hulu hilir, yang kedua ada kerjasama antar hilir hulu, yang ketiga ada kerjasama dalam pemilik usaha, yang keempat ada kerjasama dalam bentuk bapak dan anak angkat, yang kelima ada kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal ventura, yang keenam ada pola inti plasma, yang ketujuh ada subkontrak, yang ke-8 ada pola dagang, yang ke-9 ada waralaba, dan terakhir ada keagangan. Mari kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama ada kerjasama keterkaitan antar hulu dan hilir atau forward linkage.
Nah, ini tuh dilakukan untuk mengelola sumber daya alam termasuk sumber energi yang terdapat di suatu daerah yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan cabang dan jenis-jenis industri yang saling mempunyai kaitan. Hulu ini disebut dengan produsen, kemudian hilir itu adalah penyalur atau pengecer. Yang kedua ada kerjasama keterkaitan antar hilir hulu. Nah, ini tuh keterkaitan hilir hulu ini untuk meningkatkan nilai tambah, memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan dalam rangka usaha memperbesar nilai tambah sebanyak-banyaknya. Kerjasama keterkaitan hilir hulu ini harus berlangsung dalam iklim yang positif dan konstruktif, dalam artian saling mendukung, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Lalu yang ketiga ada kerjasama dalam pemilik usaha. Dalam konsep kerjasama ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar ataupun menengah dengan usaha kecil itu harus didasarkan dengan kesejajaran kedudukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kemitraan pemilik usaha ini. Yang pertama ada perjanjian tertulis, lalu yang kedua ada berdasarkan asas manfaat, yang ketiga ada berdasarkan asas adil, dan yang terakhir ada tidak adanya unsur paksaan. Yang keempat ada kerjasama dalam bentuk bapak dan anak angkat. Nah, di sini itu adalah refleksi kesediaan pihak yang mampu atau pihak yang besar untuk membantu pihak lainnya yang kurang atau kecil gitu. Dan di sini itu pihak yang kecil itu memerlukan pembinaan dari pihak usaha besar. Lalu ada yang kelima, ada kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal ventura. Kerjasama ini bentuknya adalah sebagai suatu investasi melalui pembiayaan berupa penyertaan modal kepada perusahaan swasta itu sebagai pasangan usaha dalam jangka waktu yang tertentu. Yang keenam ada pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar. Usaha besar di sini itu sebagai pembina dan pengembang usaha kecil menengah. Dalam hal ini usaha besar itu mempunyai tanggung jawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil menengah ini sebagai mitra usaha untuk jangka waktu yang panjang. Lalu yang ketujuh ada subkontrak. Menurut penjelasan pasal 27 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 bahwa pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Lalu yang kedelapan ada pola dagang umum. Usaha menengah atau usaha besar memasarkan produknya atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Yang kesembilan ada waralaba. Secara harafiah, waralaba itu berarti hak untuk menjalankan usaha atau bisnis di daerah yang telah ditentukan. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perjanjian di mana salah satu pihak yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya atau yang biasa disebut dengan HKI atau penemuan ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain dalam rangka penyediaan atau penjualan barang jasa. Yang ke-10 atau yang terakhir itu ada keagungan, adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra di mana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha mitranya. Keagungan merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar yang di dalamnya usaha kecil menengah ini diberi hak khusus memasarkan barang atau jasa usaha besar sebagai mitranya. Pola keagungan ini merupakan hubungan kemitraan di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu sedangkan pihak lain atau agen itu bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.